Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Yang terhormat Bapak Dasir SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah AIK 6 dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada saat ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian organik. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi kehidupan umat manusia. Karena semua orang perlu makan setiap hari. Nilai-nilai sejarah, budidaya, dan komunitas menyatu dalam satu pertanian. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian yang sangat luas sekali. Termasuk bagaimana manusia memelihara tanah, memelihara air, memelihara tanaman, dan memelihara hewan-hewan ternak untuk menghasilkan, mempersiapkan, dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan hidup di sekitarnya, hubungan satu sesama lain, dan menentukan warisan untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip tersebut mengilhami gerakan organik dengan segala keberagamannya. Memasuki abad ke-21, masyarakat dunia mulai sadar bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam bidang pertanian. Orang semakin arif dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidupnya. Gaya hidup sehat dan slogan back to nature telah menjadi tren baru, meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non-alami seperti pupuk, pestisida, kimia sintetis, dan hormon tumbuh dalam memproduksi pertanian. Pangan yang sehat dan bergizi tinggi dapat diproduksi dengan metode baru yang dikenal dengan pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Sehingga pertanian organik ini mampu menjaga kelestarian lingkungan kita. Pertanian organik sendiri tidaklah sulit dan tidak juga terlalu mahal. Karena pertanian organik ini dapat menggunakan sisa-sisa produksi pertanian. Pertanian organik juga mampu mengendalikan kesuburan tanah karena tidak menggunakan bahan kimia. Banyak sekali sekarang orang yang menggunakan pupuk organik yang berimbas terhadap harga pupuk yang mahal, sehingga petani harus mengkocek dompet terlalu dalam untuk memenuhinya. Apabila petani mampu menggunakan sistem pertanian organik ini, bukan hal yang mustahil apabila petani dapat meraup keuntungan yang lebih besar. Pertanian organik ini sangat identik dengan pertanian berkelanjutan karena sistem pertanian organik ini bertujuan untuk menjaga kelestarian suatu ekologi kesehatan makhluk hidup untuk jangka waktu ke depannya.
Kita sudah begitu tahu dengan banyak perusahaan pertanian yang terlalu berpangku tangan terhadap kemajuan teknologi yang berimbas terancamnya kesehatan dan kelestarian lingkungan limbah pertanian yang tidak baik. Pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Yang dimaksud dengan prinsip kesehatan adalah pertanian organik adalah kegiatan pertanian yang harus memperhatikan kelestarian dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, manusia sebagai suatu karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Pernahkah Anda berpikir bagaimana seandainya tidak ada orang-orang yang peduli dengan pertanian? Jika hal tersebut terjadi, maka banyak masalah lain yang akan bermunculan, mulai dari krisis pangan, busung lapar, dan masalah besar lainnya. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa para petani dan mahasiswa lulusan pertanian tidak lebih dari seseorang yang nantinya akan membajak sawah. Pandangan tersebut tidak bisa kita terima begitu saja. Seharusnya, dalam pandangan seperti itulah kita harus membuktikan kepada mereka bahwa para petani, para mahasiswa pertanian, sarjana pertanian memiliki andil yang cukup besar dan membangun negeri ini. Kita mampu aktif berkontribusi dalam pembangunan negeri ini dan mensejahterakan bangsa ini. Yang belum tentu didapatkan orang lain. Setelah dengan belajar, kita harapkan untuk mampu menerapkan ilmu kita dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mahasiswa pertanian memiliki beberapa kelebihan, dukungan yang diberikan oleh alam. Misalnya adalah tanah Indonesia adalah tanah yang subur dan intensitas cahaya yang cukup. Seharusnya, dengan bantuan dan dukungan yang diberikan oleh alam kepada kita, kita harus mampu memanfaatkan semaksimal mungkin. Terlebih lagi, saat ini, masalah mengenai lahan tidak lagi mampu menghalangi kita untuk tetap peduli dengan lingkungan serta pertanian. Penemuan tata cara bertanam yang modern saat ini adalah bukti nyata dari perkembangan dunia pertanian. Hal ini adalah salah satu contoh inovasi di bidang pemanfaatan lahan semaksimal mungkin di bidang pertanian. Semoga ke depannya kita mahasiswa pertanian di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Selatan, mampu memberikan dan memunculkan inovasi yang bermanfaat bagi seluruh kalangan, sehingga mampu memajukan kesejahteraan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Banyak juga generasi kita yang masih peduli terhadap pertanian ini. Harapan saya kelak, dengan generasi muda-mudi pertanian ini dapat menyongsong hari esok dengan baik. Seperti pertanian organik yang mampu menjaga kelestarian suatu ekologi untuk mensejahterakan kehidupan kita. Bukan hanya para petani sekarang yang berimbas pada petani semakin sengsara, pengusahaan tidak bertanggung jawab dan merajalela. Ya, mungkin demikian saja pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata dan perilaku mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyirin mu'minin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.